ternyata. Sip. Pakai. Yuk, Ya, Bismillah. record jangan lupa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada coach pembimbing terbaik kami, Ibu Dr. Haja Siti Rohana, dan juga mentor saya, Bapak Ahmad Rafiq, SAG MAG. Beliau juga merupakan sekaligus Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan juga yang kami muliakan, Ibu penguji, Ibu Heni Lestari. Senang sekali bisa langsung diuji Pusbangkom MKMB Pusat. Jadi kita dapat masukan banyak membangun untuk rancangan aktualisasi kami, insya Allah. Baik Semoga. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan sebelumnya saya Akmal Ihsan, calon dosen lektor program studi IIS di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Salam kenal Ibu Heni Lestari dan juga kawan-kawan sekalian. Salam Adapun kenal. Adapun rancangan aktualisasi insya Allah yang akan saya bawakan di sini yaitu penguatan akademik pascasarjana melalui penyusunan proposal pendirian program studi Magister Dirasat Islamiyah kriteria 2 dan kriteria 3. Judul ini lahir daripada core isu yang telah kami kumpulkan observasi selama mengikuti kegiatan Latsar. Izin saya tampilkan. Namun sebelum itu ada beberapa latar belakang terlepas daripada proposal yang saya tulis, setidaknya beberapa diskursus khusus kenapa judul ini ada. Pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagai seorang ASN wajib menerapkan yang namanya berakhlak. Kemudian tahap awal kita sudah mendapatkan pembelajaran di kurikulum pertama sampai tahap habituasi. Dan juga saat ini kita sudah masuk dalam tahap aktualisasi sehingga ada observasi isu yang telah kita munculkan. Namun ada beberapa ya core isu yang telah kami dapatkan selama observasi di pasca sarjana itu sendiri kurang lebih 4 sampai 5 bulan ini. Yang pertama, tidak tersedianya program studi Magister Dirasat Islamiyah yang mampu mewadahi lulusan dari Mahat Ali dan Timur Tengah di pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Berdasarkan dengan isu APKL ini kita menempatkan di posisi pertama karena ini merupakan isu yang sangat aktual, kemudian sangat mendesak dan juga menyangkut khalayak orang banyak, serta ini sangat-sangat realitas dan rasional. Kenapa demikian? Karena melalui observasi sementara kami ternyata Magister Dirasat Islam yang ada di Indonesia, khususnya di bawah naungan PTKI itu masih sangat terbatas, yaitu hanya di UIN Jakarta dan juga UI 3. Nah, sedangkan lulusan Mahat Ali kita dan juga alumni Timur Tengah mereka butuh kampus untuk kelanjutan daripada studi mereka sebelumnya. Oleh karena itu, dengan hadirnya rancangan proposal ini, semoga nanti bisa betul-betul akan teraplikasi dan juga munculkan program studi baru, yaitu Magister Dirasat Islamiyah. Yang kedua, isu yang kami dapatkan di dalam pasca sarjana itu adalah belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga jurnal penelitian pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga dalam merespons peningkatan akreditasi. Sebagai informasi bahwa jurnal yang ada di pasca sarjana itu dimulai di tahun 2016 edisinya, namun sampai saat ini masih terakreditasi Sinta 4 yang jika periode atau awalnya sudah mulai dari 2016, harusnya memang saat ini sudah terindeks Sinta 2 ataupun Scopus seperti dengan jurnal-jurnal akreditasi, jurnal-jurnal yang ada di bawah naungan pascasarjana PTKI lainnya. Ini kita tempatkan ini sebagai peringkat kedua. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan sistem rencana pembelajaran berbasis OBE. Jadi OBE ini merupakan sistemnya input dan output luaran dan berbasis internasional. Jadi dalam saat ini transisi dari kurikulum lama menjadi kurikulum baru. Kita tempatkan ini ke posisi ketiga. Yang keempat, minimnya jenis luaran tugas mahasiswa magister dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sejauh ini memang bagus sebenarnya karena berbasis artikel jurnal misalkan, namun ada banyak yang perlu kita kaji mungkin misalkan chapter, buku ajar, dan seterusnya karena itu juga mendorong akreditasi program studi. Dan yang terakhir, rendahnya asupan pengetahuan metodologi penelitian yang berbasis kuantitatif pada mahasiswa di mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin karena basicnya kami di sini adalah Islamic Studies ya Bu ya, jadi rata-rata pemikiran, namun tidak jadi masalah juga metodologi penelitian kuantitatif kita mencoba untuk munculkan sehingga ada gambaran khusus dan ini menjadi peringkat kelima daripada analisis APKL. Selanjutnya dari identifikasi analisis isu USG dari urgensi, kemudian seriousness dan growth-nya, kami petakan ada tiga yang tadi dari urutan pertama hingga ketiga tidak tersedianya program studi, belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga jurnal,
serta kurangnya pengetahuan eh, rencana pembelajaran semester berbasis OBM. Insya Allah yang kami pilih ini merupakan isu yang paling kita butuhkan saat ini karena menyangkut kemaslahatan bersama baik daripada kami sendiri, pasca sarjana, Kementerian Agama, dan juga masyarakat banyak. Nah, kenapa ini tidak ada? Karena ternyata ada beberapa faktor menggunakan diagram fishbone dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, keterbatasan jumlah dosen misalkan dengan kompetensi khusus di bidang dirasat Islamiyah. Yang kedua, terbatasnya waktu para dosen untuk menyusun proposal program studi baru. Karena memang dosen memiliki beberapa tugas yang khusus ya, Tridharma perguruan tinggi juga lumayan. Karena dengan itu mungkin proposal ini tidak digarap. Yang kedua, dari di sisi material, belum tersedianya modul atau kurikulum standar nasional yang disepakati untuk prodi dirasat Islamiyah. Yang kedua, sarana prasarana pendukung. Kemudian yang ketiga, metode. Belum adanya roadmap akademik yang jelas untuk membuka prodi dirasat Islamiyah serta kurang sistematisnya studi kelayakan dan analisis kebutuhan atau need assessment-nya belum terlalu terarah. Kemudian bagaimana dengan lingkungan? Oh, ternyata lingkungan saat ini memang kita perlu perhatikan regulasi pembukaan prodi baru yang cukup ketat daripada Kementerian Agama karena memang punya standar khusus harus sesuai dengan nomenklatur yang ada. Yang kedua, lingkungan akademik kampus yang lebih fokus pada penguatan prodi exciting dibanding membuka program studi baru. Jadi sekedar informasi juga Ibu Heni Lestari, di Pascasarjana memiliki dua program studi, S3 Studi Islam dan juga IIS S2 dan itu semuanya Islamic Studies dan memiliki beberapa konsentrasi. Nah, jadi dengan hadirnya misalkan program studi baru nanti ini yang merupakan luaran daripada proposal yang kami kerjakan, semoga menambah satu program studi baru di pasca sarjana. Nah, ada beberapa materi kegiatan yang telah kami kompilasi. Yang pertama adalah melakukan kajian awal dengan mengumpulkan data jumlah program studi dirasat Islam yang ada di bawah naungan PTKIN, sehingga tahapan kegiatannya mungkin nanti pertama menyusun laporan awal, setelah itu nanti kami akan konsultasi dengan atasan, dalam hal ini adalah mentor kami, kemudian kerjasama dengan teman sejawat. Ini juga informasi penting Bu Heni Lestari bahwa judul ini atau rancangan ini merupakan rancangan kolaboratif. Karena tadi saya menggunakan kriteria 2 dan kriteria 3. Kami menyadari bahwasannya proposal itu lumayan kompleks. Apalagi ini pendirian program studi baru. Jadi saya bersama dengan rekan saya yang merupakan juga CPNS dosen bersamaan masuk dengan saya. Beliau di kelompok 2 namanya Pak Zulfikar Ismail. Beliau mengambil kriteria pertama. Jadi ini merupakan kolaborasi insya Allah akan menghasilkan luaran yang nyata untuk pasca sarjana itu sendiri. Nah, sehingga daripada tahapan kegiatan ini juga akan memberikan keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, kontribusi terhadap visi misi pasca sarjana. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika ini tidak diterapkan atau jika nilai-nilai berakhlak tidak diterapkan? Nah, tentu jika tidak dilakukan tahap kajian awal dengan mengumpulkan data jumlah program studi dasar Islamiyah yang ada di bawah naungan PTKIN, misalkan bersama mentor, bersama teman sejawat, maka proposal prodi berpotensi lemah karena tidak berbasis data. Sulit meyakinkan stakeholder dalam hal ini misalkan Kemenak ataupun Ban PT tentang urgensi prodi, kemudian risiko prodi tidak diminati karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar akademik. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun proposal pendirian program studi sesuai dengan pedoman Kementerian Agama dan BNPT. Nah, tahap pertama adalah mengkaji pedoman Kemenak dan Ban PT terkait dengan pendirian prodi, kemudian menyusun draft awal proposal pendirian prodi dengan berfokus pada untuk saya pribadi adalah kriteria 2 mengenai masalah profil dosen. Saya menyiapkan nanti dosen-dosen yang terlibat di dalam program studi ini dan juga unit pengelola program studi. Ini kriteria 3. Sedangkan kawan saya, kolega saya itu di kriteria 1 terkait dengan kurikulum. Nah, sehingga akan keluar output atau hasil rancangan dan juga draft proposal pendirian program studi. Lalu, bagaimana jika nilai berakhlak tidak diterapkan di dalam kegiatan kedua ini? Maka proposal berisiko ditolak karena tidak sesuai dengan pedoman, kemudian membutuhkan revisi yang berulang, sehingga menghambat timeline pendirian program studi, serta juga akan menurunkan kredibilitas institusi di mata regulator. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan mempersiapkan calon dosen pengajar dari internal pasca sarjana, karena ini merupakan bagian daripada kriteria 2. Yang pertama, apa yang dilakukan? Melakukan pemetaan dosen yang memiliki keahlian relevan dengan bidang dirasat Islamiyah. Kemudian memverifikasi kualifikasi akademik, ijazah, bidang keilmuan, tulisan, dan baik dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk karya lainnya seperti buku, kami akan melakukan penyusunan kompilasi. Kemudian yang ketiga,
menyusun daftar calon dosen beserta mata kuliah yang akan diampu. Ini nanti akan ada korelasinya dengan kurikulum di kriteria pertama dan juga mengomunikasikan kesiapan dosen dengan direktur dan wakil direktur pasca sarjana, khususnya pada mentor kami. Nah, apa yang terjadi jika nilai-nilai berakhlak tidak diterapkan di dalam kegiatan ini? Maka risiko kekurangan dosen berkualifikasi sesuai dengan bidang mungkin akan terjadi. Kemudian dosen yang ada tidak siap atau terbebani beban kerja tambahan, serta prodi baru sulit memenuhi standar akreditasi jika tidak ada pemetaan dosen yang jelas. Kemudian yang keempat, menyusun unit pengelola program studi seperti struktur organisasi dan tata kerja unit pengelola, serta merekap sarana dan prasarana pendukung program studi Magistek Dirasat Islami ya. Tahapan kegiatannya apa? Ternyata ada tiga. Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi mengenai kelembagaan pasca sarjana. Jadi nanti kami akan mengumpulkan data buat struktur organisasinya, kemudian menyusun draft struktur organisasi dan tata kerja UPPS. Biasanya ini juga ada di dalam borang-borang ketika adakan akreditasi serta merekap sarana dan prasarana yang ada pada pasca sarjana melalui sistem informasi manajemen aset negara SIMAN. Jadi kemarin saya sudah mencoba untuk observasi awal, didampingi dengan salah satu kolega yang ada di pasca sarjana, kita bisa mengecek, oh ternyata sarana prasarana yang ada dalam suatu instansi bisa terekap semuanya, tersistematis dan jelas. Apa yang terjadi jika nilai berakhlak ini tidak diterapkan dalam kegiatan keempat ini? Maka proses penyusunan proposal berisiko menghasilkan data yang tidak valid, struktur organisasi yang tidak sesuai dengan standar, serta minim koordinasi antar unit. Nah, oleh karena itu kegiatan ini wajib kita lakukan. Nah, yang kelima, mengajukan dokumen atau proposal kriteria 2 dan 3 kepada atasan, serta menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait guna memperlancar proses izin pendirian prodi. Tahapan kegiatannya apa saja? Ternyata ada pengajuan dokumen ke pimpinan pasca sarjana untuk mendapatkan persetujuan sebelum kita tindak lanjuti eh, kepada pertemuan dengan lembaga penjaminan mutu untuk mendapatkan aset atau legalitas. Kemudian, apa yang terjadi jika misalkan nilai berakhlak tidak diterapkan di dalam kegiatan ini, maka proses pengajuan tersendat atau ditolak karena syarat tidak lengkap misalkan, atau kehilangan momentum untuk membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta citra kelembagaan menurun karena dianggap tidak memenuhi regulasi. Terakhir, melakukan evaluasi terhadap draft, proposal, dan penyusunan laporan. Nah, tentu kita akan membentuk tim evaluasi internal pasca sarjana, bukan hanya saya, bukan hanya Pak Zulfikar Ismail, tapi nanti ada beberapa uh, para para senior dosen yang akan memimpin kami, akan memberikan kami masukan, sehingga proposal yang kami ciptakan insya Allah nanti akan sesuai dengan tupoksinya. Kemudian kami akan melakukan review rancangan proposal dan juga hasilnya seperti apa, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan rancangan usulan, karena juga usulan yang kita ini tentu harus berbeda dan memiliki ciri khas dibandingkan program studi yang lainnya, serta menyusun rekomendasi perbaikan serta finalisasi proposal. Nah, apa dampaknya jika nilai-nilai berakhlak tidak diterapkan dalam kegiatan ini? Maka proposal berisiko lemah, banyak kekurangan, dan mudah ditolak. Sehingga kesiapan SDM tidak terpetakan dengan baik dan hilangnya kesempatan untuk memperbaiki dokumen sebelum diajukan. Jadwalnya berdasarkan yang telah kami dapatkan ternyata memang dimulai dari 2 Cukup Oktober Mas Akmal. sampai Ya, 12 November. iya, Terima kasih banyak, Bu. Sudah selesai iya. saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Untuk selanjutnya kami mohon masukan, dukungan ya. Kami mohon dukungan dan penguatan dari Bapak Mentor kepada Bapak Ahmad Rafiq His ID, kami persilahkan. Oke, matur nuwun Bu Siti Rohana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu Mas Akmal. Terima kasih Ibu Siti Rohana, Bu Oke. moderator. Juga nanti kita tunggu pertanyaan, catatan tambahan juga. Makasih dari Ibu Hemi Lestari, teman-teman. Oke, saya hanya mau sampaikan tiga catatan besar terhadap rencana dari Mas Akmal. Pertama, eh, saya ucapkan kita terima kasih sama Akmal yang juga bekerja sama dengan Mas Zulfikar di kelompok yang lain yang membantu kita jadi laku tapi menjadi sangat realistis karena pendirian prodi baru di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga itu bagi
dari perjanjian kinerja. Jadi bagian dari perkinnya direktur ke rektor, direktur ke rektor. Ya, untuk menurunkan perjanjian kinerja ke menteri. Jadi secara normatif dia punya rumah formal yang akan dituntut hasilnya oleh Win Sunan Kalijaga secara kelembagaan. Jadi tentu yang dilakukan yang disekarang teman-teman jadi simultan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan gitu. Dan hasilnya juga simultan dengan target kinerja yang mau kita capai. Kemudian yang kedua, di dalam perkip sebenarnya tidak ada eksplisit apa nama prodinya. Hanya karena mempertimbangkan sudah 10 tahun pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga itu hanya punya 2 prodi, prodi S2, satu prodi S3. Dan kedua-duanya mempunyai sifat dasar yang multidisiplin. Nanti aku buat catatan ketiga saya. Nah, tapi yang penting ada begini, ada momentum yang lalu kemudian sampai pada keputusan kenapa prodi ini yang dipilih. Jadi kita paham datangnya dari pimpinan Mas Akmal dan Mas Zulfikar. Kita minta untuk explore segala macam proses. Terima kasih proses sudah disiapkan oleh Pak Akmal dengan baik. Tapi ada momentum penting kenapa kita turun pada dirasah Islamiyah. Momentum pertama ini bersama dengan mungkin nanti bisa dimunculkan di latar belakang. Ini berproses bersamaan dengan proses keluarnya undang-undang pesantren, lalu penyusunan formalisasi nomenklatur Ma'had Ali yang itu menuntut lembaga-lembaga formal lanjut yang sesuai. Satu, kemudian yang kedua tadi juga memang selama ini kita punya catatan kalau itu hasil observasi resmi, kita selalu melihat teman-teman yang keluar dari Timur Tengah S1-nya dan jumlahnya banyak sekali di Indonesia. Kita punya kesulitan ketika harus melanjutkan studi S2 ke prodi-prodi yang ada yang existing saat ini. Maka di Islamnya dengan berfokus pada turas itu jadi jawaban. Jadi uji pasarnya sebenarnya sudah kami bantu sebelumnya. Yang setelah ini catatan saya mungkin Akmal dengan juga Mas Zulfikar adalah menyiapkan benchmarking. Karena uji pasar sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh pimpinan, jadi kita beberapa kali ketemu sama pengelola Amali, Azim Ahad Ali, jadi clear tuntutan pasarnya gede. Jadi pasarnya lagi gede. Nggak apa-apa juga sekalian buka kartu ya kalau yang lain mau rebutan buka. Tapi kan Jogja udah duluan mau. Jadi pasarnya sebenarnya sedang lagi gede-gedenya gitu. Tapi tidak ada yang merespon pasar itu. Nah, ini sampai ke catatan saya yang ketiga. Kenapa agak sulit orang merespon pasar itu? Karena pasar ini punya tuntutan yang sangat spesifik, yakni kualifikasi pengajar. Di satu sisi harus mempunyai kemampuan dan ini yang bagian dari Mas Akmal karena di kriteria 2. Satu sisi mempunyai kemampuan turaf yang tentu atas rata-rata karena levelnya S2. Lalu kemudian yang kedua dia juga harus punya kemampuan multidisiplin. Karena kalau tidak memiliki kemampuan multidisiplin itu sama aja dengan sekolah di Mahat Ali saja atau mereka terusin saja S2-nya di Azhar, nggak usah pulang. Jadi itu ya jadi tantangan tersendiri untuk mencari untuk menentukan dosen. Walaupun ya secara normatif sebenarnya berani gue karena dosennya sudah tersedia, tetapi menstruktur dosen-dosen yang eksis yang ada ke dalam imajinasi formal dan normatif tadi itu juga satu pekerjaan sendiri. Jadi terima kasih Mas Akmal sudah membantu menyiapkan itu. Itu mungkin catatan dari saya. Bu Siti Rohana, Bu Heni Lestari, mungkin kita mohonkan masukan-masukannya untuk lebih memperkuat. Karena ini tidak sekedar rencana buat ini memang juga bagian dari penguatan lembaga sekaligus. Jadi sekali merangkul dayung 2-3 hari capeknya baru hilang. Oke, terima kasih. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Rafiq selaku mentor. Ini serasa tidak ujian RA ya, serasa mengikuti stadium general gitu ya. Mudah-mudahan cepat ini Pak
eh, terprogram dan terwujud. Biar bisa Amin. ini kita cari calon mantu itu lulusan. Wah, Kok ya cocok, Bu? Iya, ya Gue Allah. jangan bantu. carinya calon mantu. Iya. Silahkan Ibu Heni Ya, memberikan baik. koreksi dan masukan-masukannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sama warahmatullahi. Pak Rofik, senang. Saya serasa apa ya? Nggak ada yang ditanya kok orang udah perkin. Mau tidak bahas dipenuhi gitu kan. Dan alhamdulillah ada CPNS yang mumpuni ya. Baik, Mas Rofik dengan judul penguatan akademik pasca sarjana melalui penyusunan proposal pendirian program magister Kirasat Islamiyah kriteria 2 dan 3. Ada berapa kriteria, Mas? Ada 3, Bu. Ada 3. Ngambilnya yang banyak nih, 2. Tidak Kriteria 2 dan 3. sesuai dengan tupoksi sebenarnya karena kurikulum yang kriteria pertama itu sangat kompleks karena ada RPS, kemudian ada nanti berbasis OBE. Sepertinya itu kerjaannya hampir sama dengan mengerjakan 2 kriteria. Nah, jadi kami petakan saja, saya 2 dan 3. Nah, seperti itu. Mas Akmal CPNS baru atau memang sudah bekerja di sana CPNS baru. dari mulai Juni? Ya, betul sekali. Tusinya apa, Mas? Dosen Dan lektor. udah langsung ajar? Kalau untuk ngajar sudah dapat mata kuliah, Mhm. meskipun Terus, nanti tetap mengikuti regulasi yang ada. Oke. Terus tusi yang lainnya, biasanya kalau CPNS kan belum penuh ya ngajarnya. Betul. Saya sekarang ini juga tentu akan membantu-bantu pimpinan, termasuk dengan mengelola lembaga jurnal yang ada, kemudian menyukseskan beberapa kegiatan-kegiatan pasca sarjana, termasuk kegiatan internasionalisasi ataupun kegiatan nasionalisasi. Seperti itu, Bu. Intinya samin Jadi, awak tokna dengan pimpinan. jadi berkaitan dengan penyusunan proposal ini ya. Betul, termasuk itu salah satunya. Oke. Kalau ini udah perkin dan yang harus dipenuhi. Saya sepakat dengan Pak Rofik. Mungkin di latar belakang perlu dijabarkan lagi ya analisis datanya karena di sini lebih banyak ke ASN-nya ya, CPNS-nya menggambarkan ini segala macam. Dan Baik, tujuannya alhamdulillah sudah masuk gitu ya. Dan tadinya saya menanyakan apa ini urgen, ternyata memang sudah dikuatkan dengan Pak Rofik kalau ini merupakan Perkin walaupun tidak secara spesifik ya. Terus jelaskan bisa nggak Mas Ahmad jelaskan ya resikonya ini sampai di mana nih dulu? Tadi dulu. Outputnya nih apa nanti? proposal rancangan, Bu, proposal. Proposal rancangan. Ya, Gitu. Uh, Sampai di mana nih keberhasilannya? Kalau bisa memastikan kalau proposal ini tuh nanti akan berhasil, sudah oke. memenuhi syarat atau belum? Itu sampai di mana, Mas? Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Sebenarnya rancangan aktualisasi kami ini sudah berjalan sekitar sebulan yang lalu, Bu. Jadi sudah on the track. Hmm. Dimulai daripada pengusulan tema ini, kenapa misalkan wajib ada program studi ini, kemudian Hmm. kita mencoba untuk mendapatkan masukan dari para pimpinan, dari para Hmm. dosen, dan juga arahan langsung dari rektorat, lalu didukung dengan, kalau khusus di bagian kriteria saya, dosen dan juga unit pengelola program studi, saya sudah mendapatkan data semua para dosen yang relevan dengan program studi ini. Datanya berarti mulai dari hal yang dasar, dari KTP, kemudian NIDN, Hmm. ijazah, riset-risetnya sudah saya coba rekapkan semua. Jadi jalan betul-betul kata Mbak Rafiq tadi bahwasanya kita jalan dua-duanya. Jalan pendirian proposal program studi, saya juga jalan di bidang rancangan aktualisasi. Begitupun Hmm. dengan sarana prasarananya, karena ini kan basicnya adalah harus relevan dengan yang terdaftar di sistem. Kemarin saya sudah didampingin oleh salah satu staf di sini, di Pasca Sarjana, untuk merekap sejauh mana seberapa banyak sarana prasarana yang dapat mendukung daripada pendirian program studi ini. Insya Allah dalam waktu yang diberikan oleh panitia, insya Allah mungkin itu akan sangat-sangat bisa kami selesaikan.
Seperti itu, Ya Bu. gitu. Saya sih berharap memang harus bersinergi ya dengan yang tadi. Siapa temannya kelompok 2? Zulfikar Ismail. Ini udah nyurstar ya. Ya, Sebelum sebelum Latsar sudah nyurstar. Pas kebenaran Latsar ambil program itu, ambil rancangan itu. Oke. betul. Jadi sudah bisa dipastikan proposal itu nanti apa namanya akan diajukan dengan jarak waktu 1,5 bulan dengan Insya Allah. persiapan otomatis dengan persiapan yang mumpuni ya baik dari dosennya, sarana prasarana dan semuanya itu sudah bisa dipastikan atau bagaimana? Insya Allah. Sudah kami pastikan. Yakin? Insya Allah. Karena kami juga sudah menyusun beberapa kemungkinan kendala yang terjadi. Tapi juga kita sudah punya antisipasinya, Bu. Sesuai dengan yang ada di proposal. Untuk lanjutannya, ini nanti apa yang Mas Akmal lakukan untuk meyakinkan bahwa proposal ini bisa berlanjut Oke. Tentu yang menjadi pertama. rancangan dan diteruskan ke pendirian Magister Kirosat itu? Ya, tentu beberapa tahapan-tahapan kegiatan yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, Mhm. proposal ini merupakan luaran aktualisasi yang memang nanti kita akan terapkan otomatis karena ini merupakan adalah instruksi khusus dan juga memang Mhm. merupakan perkin Bu ya, wajib ada. Otomatis kan kita harus menyiapkan dari dasar dulu, mulai daripada melakukan kajian awal, kemudian menyesuaikan format sesuai dengan template Ban PT dan juga Kementerian Agama, regulasinya harus jelas sesuai dengan nomenklatur, kemudian mengidentifikasi calon dosen yang betul-betul relevan, kemudian menyiapkan unit program studi yang betul-betul sesuai, lalu melakukan beberapa tahap kajian termasuk dengan benchmarking yang tadi disebutkan oleh Bang Rafiq. Mungkin nanti kami akan melakukan benchmarking setelah proposal ini betul-betul jadi dan dianggap betul-betul serius. Namun untuk memantapkannya lagi mungkin kami akan benchmarking ke Jakarta, misalkan UIN Jakarta atau di UI 3. Lalu juga tentu akan mendapatkan masukan dari pihak LPM, Lembaga Penjaminan Mutu di kampus, sehingga ketika ini sudah dievaluasi berlapis-lapis, berulang-ulang, hingga saya insya Allah bisa jamin bahwasanya proposal ini layak untuk diajukan ke Kementerian Agama sebagai program studi baru yang memang betul layak di Pascasarjana. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi pastikan lagi ya Mas ya, ketika karena ini apa namanya proposal yang akan berkelanjutan yang merupakan Perkin. Nah, jadi antara jadwal dengan apa namanya pelaksanaan-pelaksanaannya dipastikan lagi apakah akan nanti sesuai karena outputnya nanti proposal yang apa namanya harus diterima mau tidak mau karena itu Perkin. Ya, tentunya dengan regulasi-regulasi yang sesuai dengan apa namanya semua peraturan yang dicanangkan, distandarkan gitu ya. Jadi saya sih berharap proposalnya nanti kita lihat di akhir ya seperti Siap, apa dan dikatakan bisa memenuhi atau tidak itu seperti apa nanti saya akan pelajari lagi ya. siap. Oke, Terima kasih, mungkin Bu Heni. itu. Semoga sukses. Saya Siap. berharap nanti ada S2 apa namanya program Dirasat magister Islam ya. Islam ya. Oke. Itu Ya. Bu Ana. Nggih. Terima kasih Ibu Heni selaku penguji. Terima kasih Bapak Ahmad Rafiq selaku mentor. Saya juga alumni loh Pak. Wis. Wih. Oh ya? Oh, ya sudah. Nanti Maret kalau gitu ke Jogja, Bu. Iya. Nah, Maret kita mau pasca gitu. Nggih. Dulu kan programnya studi Islam semua itu. Iya, benar. Nggih. Yang kedokterannya sudah ada ya Pak? Kedokteran sudah udah keluar izin dari Kemenkes, Niki masih nunggu yang Ban PT. Oh Pak gitu. Angistuni pun mau izin. Kan 3 lapis izinnya kalau kedokteran itu. Iya Iya. ya. Bu Kalau yang Heni dirasa mau Islamnya kan cuma nyekolahkan anak 1,5 apa saja. mau Mau menyekolahkan anak Bu. Oh, saya cari calon mantu Wah, saja. siap. Insya Allah Pak Angistuni pun. September kita udah terima mahasiswa ini. Oh siap siap. Ini kita punya kepentingan yang berbeda. Yang Siap. jelas bisa ikut jadi ini ya. Jadi iklannya gitu ya. Siap.
Sukses Bu, Pak. Matur sembah Matur Matur suwun. lagi, nuwun. Dr. Sukses Mas Semangat. Reni, Bu lagi. Ana. Lanjut Semangat Mas nggih. Akmal, teman-teman semuanya. Pun Niki kula nggih. boleh pamit? Boleh, monggo. Nggih. Nggih, Matur nuwun. nderekaken Nggih. nggih. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ketiga, Mas Sah Alam sudah siap? Sudah Bu, izin share screen Pak ya Bu. mentornya, Bapak Sukran? Ye, laras. Nggih. Sugeng rawuh Pak Sukran Wahid selaku mentor dari Mas Alam. Nggih. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Alam. Ye Bu, sudah terlihat ya Bu? Sudah terlihat Ye. besar. Baik, kepada yang terhormat sebagai penguji Bu Heni, yang terhormat pada pembimbing sekaligus mentor Bu Siti Rohana dan Moderator. dan moderator ye. Dan mentor juga yang hadir pada kesempatan ini Bapak Sukron Wahid. Izinkanlah untuk memaparkan hasil rancangan aktualisasi dari saya. Setelah kita mengobservasi core isu yang ada di lingkungan satker kami memilih optimalisasi bimbingan perkawinan melalui Smart Binbin di KUA Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Untuk core isu yang ada di tempat kami, yaitu yang pertama ada belum optimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Bansari. Kemudian yang kedua, belum optimalnya tata kelola arsip di KUA Kecamatan Bansari. Selanjutnya, belum optimalnya bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Bansari. Kemudian nomor 4, minimnya sarana dan prasarana kantor KUA yang representatif untuk layanan modern. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu kurangnya pemanfaatan media digital dalam pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Bansari. Kemudian setelah kami renungkan bersama mentor dan kami analisis dengan USG, kami mengambil 3 core isu. Yang pertama, belum optimalnya bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Bansari. Kemudian nomor 2 ada belum optimalnya tata kelola arsip KUA di Kecamatan Bansari. Kemudian yang 3, belum optimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Bansari. Kemudian kami analisis dengan diagram Fishbone, yaitu yang pertama ada faktor man atau sumber daya manusianya, yaitu kurangnya digital skill yang dimiliki oleh ASN. Karena rata-rata di tempat kami yaitu usianya sudah sepuh. Kemudian yang kedua adalah kurangnya tenaga khusus IT di KUA. Kemudian ada metode, yaitu materi terbatas pada pertemuan secara tatap muka. Kemudian materialnya ada kurangnya referensi modul digital terkait dengan Binwin. Terus yang kedua kurangnya konten yang kreatif. Terus mailing-nya kurangnya kolaborasi dengan pemerintah lintas sektoral. Kemudian ada kurangnya sosialisasi dan edukasi, sehingga kami memilih belum maksimalnya bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Bansari. Langkah-langkah kegiatan yang kami rencanakan, yang pertama ada kegiatan perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan digitalisasi layanan Binwin. Tahapannya adalah berkoordinasi dengan mentor terkait isu yang menghasilkan atau nantinya outputnya adalah catatan hasil diskusi atau koordinasi bersama mentor. Kemudian mengidentifikasi masalah Binwin, yaitu outputnya adalah rancangan pelaksanaan Binwin secara digital. Kemudian menyusun kegiatan timeline, sehingga kegiatan yang kami lakukan itu terjadwal, yang hasilnya adalah jadwal setiap kegiatan. Kemudian ada persiapan awal, mencari referensi materi dan media yang digunakan. Tahapan kegiatannya adalah riset atau mengeksplor situs website yang akan kami gunakan. Kemudian mencari referensi materi Binwin. Kemudian ada menyampaikan hasil kepada mentor. Output hasilnya yaitu draft awal desain platform yang kami gunakan. Kemudian draft modul digital Binwin. Kemudian ada persetujuan dari mentor. Kemudian yang ketiga adalah
pembuatan layanan BIN secara digital. Setelah kita meriset, kita membuat situs website, kemudian mendesain platform tersebut yang akan digunakan. Kemudian sebelum disosialisasikan, kami menguji coba atau try on terlebih dahulu platform yang akan digunakan. Outputnya adalah platform digital untuk BIN yang akan digunakan. Dan desain tampilan pada platform yang digunakan. Yang ketiga adalah ulasan dari reviewer sebelum digunakan, apakah itu layak atau masih perlu perbaikan. Kemudian yang nomor 4 adalah sosialisasi dan pelaksanaan layanan BIN berbasis digital. Itu mensosialisasikan platform smart BIN, kemudian melaksanakan BIN berbasis digital. Outputnya calon pengantin bisa mengakses platform smart BIN tersebut. Kemudian setelah bisa mengakses, calon pengantin bisa mendapatkan e-sertifikat. Kemudian yang nomor 5 atau yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Tahapannya memonitoring pelaksanaan, kemudian yang kedua menyusun kuesioner. Outputnya adalah data pelaksanaan dari platform digital, kemudian penilaian dan bahan pengembangan smart BIN. Kemudian jadwalnya yaitu perencanaan, kita mengambil karena ini ada 7 minggu, kita mengambilnya hari. Perencanaan ada 5 hari, kemudian persiapan awal kami 8 hari, kemudian pembuatan digital layanan BIN karena ini adalah yang paling esensial sebenarnya, pembuatan website. Kami mengambil 10 hari, kemudian sosialisasinya dan pelaksanaannya 5 hari, dan monitoring dan evaluasi yaitu 3 hari. Cukup, Mas. Terima kasih. Baik. Kita mohon dukungan dan penguatan dari Bapak Sukoron Wahid selaku mentor. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam yang hadir, yang saya hormati. Memang di KUA Ambansari ada 3 hal tadi yang disebutkan. Yang pertama terkait dengan BIN yang kalau di KUA Ambansari itu kan rata-rata usia rata-rata pelaksanaan nikah per tahun itu kan hanya 140 sampai 150 per tahun. Itu kemudian kalau di rata-rata ya 12-13 pasangan per bulan. Nah, itu ada kendala kalau mau pelaksanaan BIN per bulan kemudian dikumpulkan itu tidak mesti bisa terselenggara dengan baik. Maka ada satu ide kemudian konsep yang ditawarkan oleh Mas Alam ini lewat bimbingan perkawinan berbasis gitu ya. Salah satu yang menarik untuk diangkat sehingga kewajiban tiap pasangan calon untuk mengikuti BIN ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian memang di KUA Ambansari terkait dengan pengartifan ini juga di samping pegawainya baru saja ada kemarin minim sekali, staf administrasi hanya 1 dan baru berapa bulan ini kemudian ada staf administrasi P3K, jadi memang agak belum maksimal. Kemudian di samping itu SDM-nya juga sudah sepuh-sepuh. Nah, maka butuh inovasi-inovasi untuk bagaimana bisa memberdayakan inovasi ini biar nanti administrasi juga baik, kemudian layanan-layanan yang diperlukan oleh masyarakat juga baik. Maka kita dorong Mas Alam ini untuk bisa menginovasi bagaimana layanan masyarakat bisa terpenuhi
dan dengan SDM yang ada di KUA Bansari. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun atas dukungan dan penguatannya dari Bapak Mintor, Bapak Sukron Wahid. Untuk selanjutnya kami mohon koreksi dan masukan-masukannya dari Ibu Heni Lestari AMP, MAP, Ya, selaku penguji, monggo. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Sukron. Mas Ahmad Shah Alam. J, Bu. Mas Ahmad Shah Alam nih CPNS-nya untuk apa, Mas? Formasi penghulu. Oh, formasi penghulu. Jadi menikahkan. Udah dinikah belum? Udah nikah belum? Belum. Mana Kebetulan itu, Bu belum Ana? ini, Bu. Baik, Mas Ahmad, optimalisasi bimbingan perkawinan melalui Smart BIMWIN Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Saya juga orang Temanggung, Mas. Saya orang Lorikuran, Mas. Pundi, Bu. Lorikuran, Mas. Oh, gini. Pasar itu loh, Mas. Temanggung Iya. Kota, Bu. Nggih, Temanggung Kota. Ketika Mas Ahmad, ketika kita bicara optimalisasi, efektivitas maksimal dan tidak maksimal, itu kita harus punya data ya Mas Ahmad. Iya, Bu. Mas Ahmad sudah punya datanya? Baru 50%, Bu. Belum sempurna, Bu. Karena ketika optimal, efektif, dan maksimal itu ada standarnya. 10 dari 12 itu bisa dibilang maksimal. Tapi ada juga yang bilang, oh itu belum maksimal, maksimalnya 11. Jadi mungkin ada perubahan ketika Mas Akmal bilang optimal, maksimal, efektif. Mas Akmal harus sudah mempunyai sebelumnya BIMWIN-nya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Ketika ada digitalisasi seperti apa, ketika sebelum seperti apa. Itu mungkin bisa dijambar di latar belakang. Karena saya kalau lihat latar belakang hanya satu alinea ya. Kebanyakan bla-blanya CPNS ya. Karena kita sudah tahu semua kalau CPNS. Mungkin ketika latar belakang diperbanyak kenapa Mas Ahmad ini apa namanya memilih rancangan ini. Dan dijabarkan ketika sebelum hanya yang mengikuti dari tadi datanya sudah Pak Sukron berikan dari 13 rata-rata berapa. Nah, Mas Akmal mungkin bisa menjabarkan dari 13 yang sebulan itu hanya 1 atau 2 itu nanti dijabarkan. Dan syukur alhamdulillah dengan adanya Mas Akmal dan V3K ini bisa membantu KUA, semoga bisa membantu KUA yang katanya sudah tua-tua gitu ya. Yang saya mungkin itu di latar belakang ya. Yang saya tanyakan, nanti smartnya seharusnya sudah tahu bayangannya. Seperti apa Mas mau bikin apa digitalnya? Rencananya itu website, Bu. Website dalam Ya. apa? Nantinya di situ ada materi yang berbentuk modul digital, kemudian ada video terkait bimbingan perkawinan seputar ya ada kesehatannya, ada fikihnya, dan ada ya itu Bu, seputar itu Bu. Oke. Ketika nanti katanya dapat sertifikat, itu gimana cara mengeceknya, Mas? Itu nanti di pendaftaran akan diberikan semacam link yang masuknya Google Form. Nah, nanti kita bisa merecord di situ dan bisa dibuatkan e-sertifikat. E-sertifikat ini berupa kemampuankah atau hanya membacakah nanti di dalam smart digital itu? Apakah nanti ada soal-soal atau hanya membaca atau apa atau bagaimana, Mas? Nantinya ada ini Bu, ulasan kan. Kemudian sertifikatnya itu
Kalau rencana kami ya sebatas untuk yang sudah melaksanakan BIN tersebut. Jadi Yang sudah. semacam peserta sudah yang sudah melaksanakan BIN secara digital tersebut. Ketahuannya hanya bisa misalnya login. Kita kan sudah Ya, login, sudah itu berarti sudah melaksanakan walaupun kita nggak tahu ya dia mengikuti sampai ya, habis kah itu atau enggak. Kita kan nggak tahu, Mas. Gimana? ya. Nah itu ada ini Bu, semacam eh, evaluasi kalau kalau di Swajar itu ada evaluasi akademik ya Bu. Nah mungkin bayangan kami juga akan diberikan seperti itu Bu. Jangan dalam bayangan, dipastikan, Mas. Ketika Ya nanti Bu. apa Ya, namanya kan kalau kita ah, kan ada ya program Pusbangkom ya MOOC Bu. yang apa namanya PKTBT-nya Mas Ahmad sudah ikuti? Belum Bu. Hah? Apa yang sudah Mas Ahmad ikuti? PKTBT belum ya, baru rancangan. Kan Ya, itu ada MOOC ya kan? Ketika kinerja sudah ikut, biasanya kan ada tuh kinerja untuk kepenghuluannya juga ada. Nah, kalau itu kan bisa dilihat berapa hasilnya. Walaupun kita juga tidak bisa memastikan kalau Mas Ahmad akan menguasai MOOC itu atau tidak. Jadi Mas Ahmad pastikan link form ini nantinya apakah ada berkaitan nanti untuk kemampuan atau hanya baca saja itu dipastikan. Karena nanti apakah sesuai dengan rancangannya ataukah tidak. Karena kalau Mas Ahmad hanya mengawang-awang, saya tidak bisa memastikan ini sesuai dengan aktualisasinya atau enggak, saya tidak bisa memastikan, ya kan? Dan dipastikan lagi smart digitalnya seperti apa, materinya seperti apa. Terus, apa yang bisa atau indikator apa yang bisa meyakinkan kalau ini optimalisasi ini akan berhasil, Mas? Punya nggak Mas Ahmad indikatornya? Ini dapat dikatakan berhasil, ini tidak berhasil. mungkin ini Bu, ketersambungan dari tadi ini Bu yang dibahas oleh Ibu mungkin nantinya ketika ada evaluasi akademik bahwa itu memahamkan atau tidaknya itu. Ditargetkannya, indikatornya Mas Ahmad Ya, buat apa? Mas Ahmad bilang, oh ini berhasil karena sudah memenuhi ini. Apa indikatornya Mas iya Ahmad? Bu. Kira-kira Mas Ahmad bisa Gimana punya Bu? bayangan nggak? Indikator keberhasilan dari program Mas Ahmad ini? Pemahaman terkait materi Bu. Oh, pemahaman terkait materi. Nanti dipastikan ya Mas. Nah, dan nanti Ya Bu. apa namanya outputnya juga harus jelas seperti apa. Oke, sekarang yang saya tanyakan, apa namanya? Apakah tidak ini kalau misalnya Mas Ahmad sudah tidak di sini gitu kan, sudah tidak di KUA Banjarsari lagi, ini berkelanjutan atau enggak? Insya Allah berkelanjutan Bu. Untuk memastikan berkelanjutannya dengan apa? Mungkin kita di sini juga tim Bu. Membentuk tim, kemudian kita akan apa ya semacam ada barcode itu Bu. Barcode yang digunakan untuk mengakses BIN tersebut Bu, situsnya. Jadi ya Bu. Jadi kenapa? Ini Bu, kita ketika sudah tidak ada di sini, mungkin ada akses-akses untuk menuju smart BIN ini. Apakah Smart Binu ini nanti akan terus berkelanjutan dengan materi yang sama atau seperti apa? Nanti mungkin ada pengembangan-pengembangannya. Jadi saya berharap ya rancangan ini tidak hanya sekedar untuk latsar saja. Jadi ketika Mas Ahmad sudah selesai dengan program latsarnya, sudah tidak mengelola lagi gitu. Jadi saya berharap ada SOP atau juknisnya untuk bisa terus BIMWIN ini
akan terus dipakai gitu ya. Bisa Mas Ahmad melalui tim kah, bisa melalui SOP atau Juknis kah. Jadi siapapun yang nanti menggantikan Mas Ahmad, program ini akan terus berjalan. Jadi tidak hanya untuk sekedar latsar, karena kalau udah sekedar latsar, udah selesai ya udah saya nggak mengurusi lagi, apalagi dengan sibuk dengan penghulu ya, udah nggak tengok-tengok lagi. Tapi saya berharap bimbingan ini terus berlanjut dan nanti dipastikan smart digitalnya seperti apa itu sudah ada di rancangannya. Jadi kita bisa memastikan apakah rancangan ini sesuai ketika aktualisasi. Nah, apakah tidak sesuai? Jadi kita bisa menilai. Itu ya Mas Ahmad. Mungkin itu Bu Ana. Terima kasih Ibu Heni Lestari Ya, MAP selaku penguji atas koreksi dan masukannya. Terima kasih Bapak Ahmad Arif selaku mentor, Bapak Sukron Wahid selaku mentor, maaf. Eh, Mas Alam, silahkan ya masukan-masukan dari penguji nanti untuk menyempurnakan RA-nya ya, diperhatikan ya. Baik. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan urutan yang keempat. Apakah sudah siap,